Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah reuni SMA mewah yang pernah diselenggarakan, tempat di mana tawa, kebanggaan, dan arogansi bertemu dalam satu ruangan. Tapi siapa sangka, satu sosok tak diundang mengubah segalanya. Dengarkan baik-baik sampai akhir ya. Semoga kita diberikan kelancaran rejeki. Komen amin di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe supaya dilunaskan semua hutangnya. Suara denting gelas kristal, tawa elegan, dan musik piano mengalun lembut mengisi ruangan megah balai lelang malam itu. Lampu gantung raksasa menjuntai dari langit-langit tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang membuat marmer putih bersinar bak berlian. Di sepanjang dinding, lukisan dan barang antik berjajar, masing-masing bernilai ratusan juta. Di tengah ruangan, sebuah motor sport Ducati Custom Titanium berdiri anggun di atas panggung berputar. Nilainya? 5 miliar rupiah. Sorotan malam itu tertuju padanya. Para tamu mengenakan jas terbaik, gaun berkelas, dan sepatu kulit mahal. Kamera-kamera wartawan lelang bersiap di sudut ruangan. Gelas anggur berkilau di tangan para konglomerat dan kolektor. Suasananya eksklusif, tertata sempurna. Hingga satu momen mengubah semuanya. Pintu utama berderit terbuka. Semua kepala menoleh hampir bersamaan. Di ambang pintu, berdiri seorang pria muda, berpakaian compang-camping, rambut acak-acakan, ransel lusuh tergantung di punggung, dan sandal jepit kusam menempel di kakinya. Bau keringatnya terbawa angin AC ruangan. Ia berdiri diam beberapa detik, menatap seisi ruangan dengan wajah tenang, lalu melangkah perlahan masuk. Detik itu juga, atmosfer berubah. Salah satu tamu wanita dengan kalung berlian menutup mulutnya dan berbisik, "Siapa itu?" "Pengemis." "Ngapain masuk ke sini? Security-nya tidur apa?" Celetuk seorang pria parubaya berperut buncit, sembari mengangkat alis pada temannya. Pria muda itu tak menggubris. Ia berjalan melewati karpet merah tanpa ragu, meski seluruh mata tajam mengamatinya. Beberapa tamu berpindah tempat, menjauh seolah takut bersentuhan. Seorang pelayan wanita bahkan sempat berhenti menyajikan minuman karena terkejut melihat penampilannya. Langkah demi langkah, pria itu mendekati area pendaftaran. Panitia wanita yang berjaga memelototinya dari atas ke bawah. "Maaf, Bapak, acara ini hanya untuk tamu undangan," katanya dengan nada tegas. "Saya tahu," jawab pria itu pelan, lalu merogoh saku celana lusuhnya dan mengeluarkan undangan yang sudah kusut, tapi masih terbaca jelas namanya, Adrian D. Ramadan. Panitia tampak bingung. Ia memeriksa daftar digital di tabletnya. Nama itu memang ada. Ia bahkan berada dalam daftar tamu VIP. Tapi penampilan pria itu jauh dari definisi VIP manapun. Panitia tak bisa berbuat banyak. "Silakan, Pak," katanya datar, sembari mempersilakan masuk, meski jelas dari ekspresinya, ia enggan. Pria itu duduk di bangku belakang, jauh dari keramaian utama. Pandangannya terpaku pada motor di tengah ruangan, matanya redup tapi tajam. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, gelisah. Seorang eksekutif muda yang duduk tak jauh dari pria itu berujar pelan tapi cukup keras untuk didengar. "Paling juga mau foto bareng motor, terus upload di Instagram, sok kaya." Seisi ruangan mulai ramai dengan bisik-bisik. Tertawa pelan. Komentar sinis. Namun pria itu tetap tenang. Matanya hanya fokus pada satu hal, Ducati di panggung. Entah mengapa, ada ketegasan dalam cara ia melihatnya. Bukan seperti orang yang sekadar kagum, melainkan seperti seseorang yang tahu, barang itu akan jadi miliknya. Tak satu pun tamu tahu siapa dia sebenarnya. Tak satu pun memedulikan bagaimana dia bisa mendapatkan undangan resmi. Karena bagi mereka, baju lusuh adalah bukti mutlak. Orang ini tak pantas berada di tempat seperti ini. Dan mereka belum tahu, malam ini adalah malam pembuktian. Sementara musik instrumental klasik mengalun lembut dari sudut ballroom, dan cahaya lampu gantung kristal memantulkan kemewahan di langit-langit ruangan, semua mata sibuk mengagumi satu hal, barang-barang lelang mahal yang dipajang di podium tengah. Namun, kehadiran satu sosok tetap jadi pusat perhatian. Bukan karena dia bersinar, tapi karena dianggap mencoreng keindahan ruangan itu. Pria muda berpakaian compang-camping itu berdiri canggung di antara barisan tamu. Kaosnya luntur. Celananya bolong di bagian lutut,
Ransel kumal di punggungnya tampak berat dan sobek di sisi kanan. Wajahnya lelah, matanya cekung seperti kurang tidur, dan tubuhnya tampak sedikit gemetar. Entah karena udara ruangan yang dingin, atau karena tatapan menusuk yang datang bertubi-tubi. Serius? Gembel masuk ke acara beginian. Bisik seorang pria muda yang berdiri di dekat meja pendaftaran. Bau banget. Jangan-jangan dia nyasar dari pasar malam. Gumam seorang wanita tua bermakiap tebal yang tengah menyesap wine mahalnya. Tak hanya itu. Seorang pria bertubuh besar dengan jas hitam ketat bahkan mendekatinya dan berkata cukup keras. Mas, tempat ini eksklusif. Kalau Anda bukan tamu undangan atau peserta terdaftar, sebaiknya keluar sebelum kami panggil keamanan. Pria muda itu tersenyum lemah. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan kartu peserta dari saku ranselnya dan menunjukkannya tanpa berkata apa-apa. Panitia itu sempat terdiam, lalu mencibir. Ya udah, tapi jangan bikin malu, ya? Nggak usah sok ikut lelang, cukup duduk diam aja di belakang. Lelaki lusuh itu melangkah ke bangku paling ujung, melewati sorot mata tamu yang menghina. Beberapa bahkan tak segan menjauhkan diri, seolah kehadirannya membawa penyakit. Seorang wanita muda dengan gaun elegan bahkan menutup hidungnya saat pria itu lewat. Aku nggak tahan, ini tempat atau tempat penampungan sih, ujarnya setengah berteriak. Gelak tawa meledak dari meja tamu lain. Seseorang sempat diam-diam mengambil foto pria itu dari belakang, lalu dikirim ke grup obrolan. Baru lihat Gembel nonton lelang motor 5M. Mimpi tinggi, bro. Terdengar tawa bersahutan dari berbagai sudut ruangan. Sang pria duduk, tidak membalas. Ia hanya membuka botol air kecil dari kantong ranselnya dan menyesap perlahan. Dari jauh, dua petugas keamanan memperhatikannya dengan waspada. Mereka tak bertindak, tapi jelas bersiap jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Seorang tamu yang melihat itu tertawa dan berkata kepada temannya, "Lihat tuh, dijagain, takutnya motor dilepas dibawa kabur. Hahaha." Tak cukup sampai di situ. Seorang pria tua berdasi ungu yang baru datang bersama istri dan dua anaknya sempat berhenti sejenak saat melihat si pria muda duduk di belakang. Kok bisa ada orang begituan di sini? Gumamnya dengan suara cukup keras. Sang istri menambahkan, mungkin pesuruh yang nyasar. Salah satu anaknya tertawa dan berkata, "Papa, nanti kasih dia brosur sedekah aja." Sang pria muda masih tak berkata apapun. Ia hanya menatap lantai, lalu sesekali menengok ke arah motor Ducati yang jadi pusat acara. Matanya menyala aneh, bukan karena ambisi, tapi seperti ada kenangan lama yang terpantul di sana. Mungkin itu bukan sekadar motor bagi dirinya. Mungkin ada cerita yang belum siap dia buka malam ini. Jam menunjukkan pukul 20. Musik pelan mulai diputar sebagai tanda acara akan dimulai. Pembawa acara muncul di tengah panggung, disambut sorak dan tepuk tangan. "Selamat malam, hadirin terhormat. Kami ucapkan selamat datang di lelang malam ini, khusus untuk para kolektor dan pecinta otomotif elit. Item utama kita, Ducati Custom Titanium, edisi terbatas, hanya ada 3 di Asia, harga awal, 800 juta rupiah. Sorak bergema, dan pedal-pedal mulai terangkat. 900 juta. 1,2 miliar. 1,7. 2,5 miliar. 3 miliar. Ketegangan mulai terasa. Para peserta saling menatap, beberapa saling sindir dengan pandangan tajam. Namun sesekali, beberapa dari mereka masih sempat melirik ke arah pria muda di belakang, lalu tertawa pelan. "Udah pada serius nawar. Tuh, si gembel mana suaranya?" Cibir salah satu peserta sambil menoleh ke belakang. "Dia tuh nggak ngerti cara kerja lelang. Mungkin pikir ini pasar kaget," jawab kawannya. "Apa jangan-jangan dia cuma ngincer sisa makanan pas break?" Tawa ketiganya meledak. Malam itu bukan hanya tentang motor, uang, dan tawar-menawar. Malam itu, sebuah pelajaran besar tengah disiapkan. Tapi belum ada yang sadar. Mereka terlalu sibuk menertawakan kulit, sampai lupa menilai isi. Mereka terlalu asyik merasa tinggi, sampai tak menyadari siapa yang sesungguhnya sedang menguji siapa. Lelang makin memanas. Pedal-pedal diangkat tinggi ke udara, seperti perang senyap para pemilik uang. Sorak-sorai penawaran silih berganti,
membuat jantung siapapun berdegup kencang. 3,2 miliar. Teriak salah satu pria parubaya di barisan depan. 3,5 miliar. Sambung seorang kolektor bermantel beludru, mengangkat minuman dengan tangan kanan sambil mengangkat pedal di tangan kiri. MC dengan semangat menghentak menyebut, "Wow, luar biasa. Siapa yang lebih tinggi?" Masih terbuka. 4 miliar. Suara perempuan tua bersyal Hermes di tengah ruangan. Semua mata langsung melirik ke arahnya. Namun belum sempat MC melanjutkan tawaran, dari bangku belakang, dari tempat yang tadi penuh dengan hinaan dan ejekan, sebuah pedal perlahan terangkat. Angka di pedal itu, 037. MC sempat terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah pria muda berpakaian lusuh yang kini berdiri, pedal diangkat setinggi bahu. 222 maaf, penawar nomor 37? Anda ingin menawar? Tanyanya, setengah bingung. Pria itu melangkah ke depan dengan langkah tenang. 5 miliar. Saya bayar tunai. Sekarang. Ruangan yang tadinya bergemuruh, mendadak sunyi. Tak ada suara. Bahkan suara dentingan gelas pun berhenti. Semua mata terbelalak. Mulut-mulut yang tadi tertawa kini menggantung tak percaya. Maaf, apakah Anda serius? Tanya MC, setengah berbisik. Ya. Saya ingin motor itu. Jawab pria itu, matanya menatap langsung ke arah motor Ducati di panggung. Panitia acara mulai gelisah. Salah satu dari mereka bergegas turun dari panggung dan menghampiri pria muda itu. Mas, Anda serius? Ini bukan prank ya? Kami butuh jaminan. Pria itu membuka ranselnya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah koper hitam kecil. Klik. Begitu koper itu dibuka, lembaran rupiah rapi tertata di dalam. Dan di atasnya, sebuah dokumen transfer bank bertanda cap resmi dari salah satu bank internasional. 5 miliar. Transfer lengkap. Saya juga bawa tunai untuk pelunasan simbolik, katanya, lalu menyodorkan berkas dan secari kartu nama. Panitia melihat kartu itu, wajahnya pucat seketika. Ia lalu memanggil manajer lelang, yang begitu melihat nama di kartu, langsung membungkuk kecil. Maafkan kami, Pak Adrian, kami tidak tahu. Tamu-tamu yang tadi menertawakan ternganga. Seorang pria yang sempat menyebutnya, pengemis nyasar, kini hanya bisa menunduk dan menutup wajah dengan brosur acara. Seorang wanita muda yang sempat menyindirnya kini terpaku, pipinya memerah karena malu. MC terdiam sejenak. Lalu dengan suara berat ia mengumumkan. Penawar tertinggi, 5 miliar rupiah. Motor Ducati Custom, secara resmi dimenangkan oleh Bapak Adrian Kusuma. Tepuk tangan pun akhirnya terdengar, tapi tidak lantang. Tepuk tangan itu pelan, malu-malu, lebih banyak berisi penyesalan daripada kekaguman. Adrian, pria muda yang dianggap gembel dan tak berharga, berdiri di tengah ballroom itu, bukan dengan pakaian mahal, tapi dengan martabat yang lebih tinggi dari jas manapun di ruangan itu. Ia menoleh ke arah mereka yang tadi tertawa, lalu berkata tenang. Saya datang ke sini bukan untuk pamer uang. Saya datang karena saya suka motor itu. Tapi terima kasih, kalian semua sudah ajarkan saya satu hal, bahwa kadang, orang miskin bukan soal harta, tapi soal sikap. Ia lalu menutup koper, menyerahkan dokumen resmi ke panitia, dan melangkah pergi. Di belakangnya, tamu-tamu mulai sibuk menunduk. Tak ada lagi yang bersuara. Dunia yang tadinya penuh cemooh, kini hanya bisa diam. Setelah gemparnya penawaran 5 miliar dan keheningan yang menyelimuti ballroom megah itu, langkah-langkah Adrian terdengar jelas di antara detak jantung yang seakan tertahan. Ia berjalan perlahan menuju area lounge VIP, diiringi oleh 2 orang panitia yang kini menjaga sikap, berbalik 180 derajat dari perlakuan sebelumnya. Maafkan kami, Pak Adrian. Kami benar-benar tak tahu Anda akan datang, ujar salah satu dari mereka dengan suara bergetar, sambil membuka pintu ke ruang khusus. Adrian hanya tersenyum kecil. Tenang saja. Saya pun sengaja tidak ingin dikenali. Di dalam lounge, sudah menunggu seseorang. Wendy, direktur salah satu rumah lelang terbesar di Asia Tenggara, sekaligus sahabat bisnis Adrian. Lo beneran nekat pakai baju kayak gitu, bro? Wendy terkekeh tak percaya, menatap penampilan Adrian yang masih setengah lusuh. Adrian membuka hoodie kumalnya,
memperlihatkan kaos kolektor eksklusif yang ternyata adalah merchandise edisi terbatas dari brand motor itu sendiri, hanya dimiliki oleh investor dan pemilik pabrik. Gue pengen tahu seberapa busuknya cara orang menilai orang lain cuma dari luar, jawab Adrian ringan, lalu menuang teh ke cangkir. Dan ternyata, gak mengecewakan. Wendy tertawa pelan, tapi lalu menatap serius. Tapi kenapa? Lo udah punya segalanya. Uang, properti, saham, kenapa mesti datang kayak gitu? Adrian menghela napas panjang. Tatapannya menembus dinding kaca lounge yang menghadap ke panggung utama. Karena gue pernah duduk di tempat yang sama. Dulu, waktu kecil, gue dan bokap nyaris diusir dari lelang barang antik, cuma karena penampilan. Padahal, hari itu bokap berhasil beli lukisan 12 miliar untuk ibuku yang sakit. Dan hari ini, gue pengen tahu, apakah dunia sudah berubah? Wendy hanya diam. Tak ada kata-kata yang bisa membantah pengalaman sekuat itu. Tak lama, seorang wanita muda, yang sebelumnya mencibir Adrian di lantai ballroom, tiba-tiba masuk ke lounge. Wajahnya penuh penyesalan. Permisi, maaf saya ganggu. Bapak Adrian, saya ingin minta maaf atas ucapan saya tadi. Adrian menoleh. Tak ada amarah di wajahnya. Tapi juga tak ada senyum ramah. Saya maafkan, katanya datar. Tapi maaf, penilaian saya terhadap Anda, tetap saya simpan. Wanita itu tertunduk, lalu pamit dengan wajah terbakar malu. Saat ia keluar, Wendy menatap Adrian dan tertawa getir. Lo bener-bener main drama kelas Oscar, bro. Adrian tertawa. Enggak juga. Gue cuma pengen ngasih pelajaran kecil tentang apa itu rasa hormat. Ia berdiri, mengambil jas formalnya dari gantungan dan mengenakannya perlahan. Seketika, penampilannya berubah total. Dari gembel, jadi miliarder muda yang disegani. Karena kalau rasa hormat hanya muncul saat orang lihat saldo, maka dunia ini sedang sekarat. Dengan langkah tenang, Adrian meninggalkan lounge, kembali ke lantai ballroom untuk satu hal terakhir, penyerahan simbolik motor 5 miliar yang ia menangkan. Kilatan kamera memenuhi ballroom megah yang kini kembali bergemuruh, bukan karena keramaian seperti di awal, melainkan karena kejutan yang belum berakhir. Pria yang semula mereka kira gembel nyasar, itu kini berdiri gagah dengan jas hitam berpotongan Italia, menyalami pembawa acara di atas panggung utama. Dan inilah dia, pemenang lelang motor Ducati Custom edisi kolektor, senilai 5 miliar rupiah. Selamat kepada Bapak Adrian, ujar MC dengan suara menggelegar. Sontak, tepuk tangan bergemuruh, namun sebagian penuh kecanggungan. Orang-orang yang tadi menghina, mencibir, bahkan menyuruh Adrian keluar, kini ikut bertepuk tangan, sambil saling melirik dengan wajah pucat. Adrian menerima plakat simbolis dan kunci motor mewah dari panitia. Namun saat diminta memberi kata sambutan, dia tidak langsung bicara. Ia menarik napas sejenak, lalu menatap lurus ke arah kerumunan tamu di depannya. Sebelum saya pulang, izinkan saya menyerahkan motor ini, bukan untuk saya, tapi untuk seseorang yang sebenarnya jauh lebih layak mendapat penghargaan malam ini. Ruangan langsung hening. Semua mata menatap Adrian. Bisik-bisik kembali terdengar. Ia lalu menuruni panggung, melangkah perlahan ke arah pojok ballroom, tempat seorang satpam tua berdiri menjaga pintu, mengenakan seragam yang sudah pudar warnanya. Pak, ini kunci motor Ducati yang saya menangkan malam ini. Saya serahkan ke Bapak, ujar Adrian sambil menyodorkan kunci dan plakat. Satpam itu kaget luar biasa. Maaf, Pak, saya gak bisa menerimanya. Saya cuma tukang jaga pintu. Adrian tersenyum. Tapi Bapak orang pertama yang menyapa saya dengan sopan waktu saya masuk. Satu-satunya orang yang bilang, "Selamat datang," walau saya kelihatan seperti pemulung. Semua orang tercengang. Kamera langsung mengarah ke mereka. Wajah-wajah yang semula pongah kini menunduk. Seorang wanita yang tadi mencibir Adrian menutup wajahnya dengan tangan, tak berani menatap. Hadiah ini bukan tentang motor, tapi tentang penghargaan. Tentang hati yang besar di tengah orang-orang yang kecil pikirannya, ujar Adrian tenang, lalu menepuk bahu satpam itu. MC tercekat. Sungguh, malam ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Adrian, bukan hanya miliarder dan kolektor,
Tapi pria yang mengingat siapa yang menghormatinya, bahkan sebelum tahu siapa dia sebenarnya. Suasana berubah haru. Tepuk tangan meletup lagi, tapi kali ini tulus.